morning, good people. Selamat datang di Rona Wigata, Rona Keseharian Warga Jelasa. Pagi ini semoga kameranya baik-baik saja ya. Jadi kita nggak bingung harus rekaman lagi. Semoga juga apa yang saya sampaikan kemarin bisa saya sampaikan lagi hari ini. Dan ya, sesuai rencana kita mau ngobrol tentang efek samping daripada lari dan Muay Thai. Efek samping ya. Tapi sebelum kita ke situ ya jelas kita harus ngobrolin dulu tentang latar belakang. Latar belakang bagaimana kok pada akhirnya saya malah milih Muay Thai daripada nge-gym. Jadi dulu saya pertama kali kenal gym itu karena dapat gratisan ya. Gratisan dari penghuni kos yang ternyata adalah jadi gratisannya itu ya bukan dari kantong dia tapi dari kantong orang lain kayaknya gitu. Nah pada zaman itu gym kita kemarin masih 100.000 sebulan, untuk member baru 110 kayaknya. Di situ kayaknya 32 ya, masih 32 masih oke lah, masih belum masa-masa perimenopause. Jadi nge-gym dikit aja udah jadi gitu. Apalagi dapat gratisan itu juga suplemen amino juga. Kalau nggak salah inget ya, waktu itu saya nge-gym itu nggak pernah jangka panjang. Yang gratisan kalau nggak salah 2-3 bulan selesai. Terus entah gimana caranya saya nge-gym sendiri, maksudnya bayar sendiri. Itu kalau nggak salah kepotong sama COVID 5 bulan mungkin. Habis itu pepet lagi aja mbak, nggak apa-apa mak. Habis COVID baru kayaknya jangka panjang bisa 8 bulan setahun. Mungkin dari situ tuh ada terjadi perubahan ya, dimana saya nggak bisa tidur itu. Nah di situ karena saya masih mikir saya harus nge-gym, saya suka nge-gym, maka saya cari-cari cara gimana caranya biar saya tetap bisa nge-gym dan tetap bisa tidur. Di situ saya coba-coba suplemen macam-macam. Vitamin yang paling itu yang masih saya konsumsi sampai sekarang. Aduh, gigit bo. Magnesium. Dan dengan rutin nge-gym, minum itu saya tetap nggak bisa tidur. Akhirnya suatu hari saya nemu yang namanya teh besti. Di situ saya merasa dapat solusi. Tapi ternyata semakin kesini juga sama aja. Setelah saya sesuaikan porsi latihan, saya minum magnesium, saya minum teh besti sebelum tidur. Pada akhirnya ya nggak bisa tidur juga. Gejala awal sebelum ototnya kaget itu tiba-tiba bangun sendiri tanpa ada alasan. 2 jam bangun, 2 jam bangun dari tidur. Jadi nggak bisa tidur juga. Lalu nasib mempertemukan kita dengan iklan Muay Thai di Facebook. Di situ tanpa ragu, pokoknya langsung aja gitu. Kalau nggak salah pagi lihat iklannya, malamnya langsung nyamperin ke sana. Kalau nggak salah ya. Ingat saya itu suka aneh memorinya, kecampur-campur nggak jelas. Jadi anggaplah kayak gitu. Pagi lihat iklannya, malamnya langsung nyamperin ke sana. Nah, kenapa pada akhirnya saya milih Muay Thai daripada gym? Padahal kalau kita nge-gym kan jadi cakep ya badannya. Jadi cakep, bisa six pack dan sebagainya. Karena Muay Thai ini sudah masuk di kehidupan saya kalau nggak salah lagi
Itu sejak tahun 2000, anggaplah 2016-2015 lah ya, atau lebih tua lagi nggak tahu. Nah di masa itu Muay Thai 1 bulan sama-sama 200.000. Nah sebagai orang yang nggak punya duit ya nggak mungkin lah ya saya ikut, jadinya cuman dapat free trial aja. Ya udah kentang gitu kan, sampai akhirnya 2025 ketemu itu iklan itu, dan karena sudah ada duitnya, why not? Salah satu kontra daripada Muay Thai dan lari adalah kita nggak bisa kelihatan cakep padanya, nggak bisa berotot lah ya. Ya mungkin ada orang yang bisa, tapi ya sebagai orang yang tidak genetically gifted, ya saya nggak bisa serakah dong, pilih salah satu dong ya. Pilihnya fungsi aja, sesuai sama motornya, fungsional aja. Apa efek samping daripada Muay Thai dan lari yang saya lakukan demi support sistem Muay Thai ini? Saya bela-belain loh men, lari. Padahal pas nge-gym harusnya saya juga bisa lari ya, tapi nggak mau saya lari. Capek, Bo. Jadi Muay Thai ini udah pas Muay Thai-nya capek, larinya juga capek. Kok saya mau? Nggak tahu juga. Selama Muay Thai saya juga lari seminggu sekali. Efek sampingnya saya jadi semoga nggak error. Saya jadi beli jam buat olahraga. Saya juga jadi beli sepatu buat lari. Saya juga jadi makan nasi lebih banyak. Efek sampingnya lagi, saya jadi itu kemarau. Ini kapan ya saya bisa lari lagi? Padahal posisi tulang kering tuh lagi sakit, men. Kita harus istirahat, men. Nah, sejak lari dan Muay Thai, sering mengalami shin splints, di mana tulang kering itu sakit. Terus ini entah lutut kanan saya itu gara-gara lari sama Muay Thai atau bukan, itu dia jadi ngilu sakit apa ya, pokoknya kalau ketekuk lama terus dilurusin sakit, men. Mungkin juga karena bawaan karate dulu, ankle kanan kadang juga berasa ngilu sesekali. Soalnya setelah saya perhatikan, setelah keselio kemarin itu, ankle kiri saya jauh lebih tebal daripada yang kanan. Dimana kondisinya ankle kiri saya udah keselio 2 kali ya, tapi tulangnya juga lebih padat yang kiri daripada yang kanan, kaki kanan maksudnya. Dibiasakan pas karate kuda-kuda selalu dimulai dengan kaki kiri ke depan toh, mungkin karena itu ya. Yang namanya luka itu kadang juga terjadi. Pertama kali luka itu jempol kiri saya tuh berdarah dikit. Terus yang kedua saya nggak foto, betis lagi, tulang kering kaki kiri atau kanan ya, kanan deh, itu ada lebam 2 titik. Terus kemarin ini juga ada lebam kiri kanan kayaknya malah, tapi nggak parah yang kiri. Yang kanan udah hilang beberapa hari doang, kemarin sampai lumayan lama baru hilang, 2 minggu belum hilang deh kayaknya, yang pertama kali ya. Nah sejak lari, walaupun anggaplah masih sebulan ya, saya jadi bisa ngobrol sambil jalan sih. Jadi dulu pas nge-gym aja, jalan kaki santai sekalipun, ngobrol itu kayak saya capek, saya ngos-ngosan itu dulu. Sekarang enggak, men. Tanggal 21 kan saya diajak temen cari makan tuh, jalan kaki ya. Tercatat di jam saya, durasi kita jalan itu hampir 50 menit, anggaplah 50 menit. Dan dalam 50 menit itu, karena kita jalannya santai, 6 menit terhitung sebagai olahraga. Dulu naik turun tangga itu saya nggak suka karena capek. Nah pas nge-gym pikiran saya ya kan,
kuat bisa 70 kilo termasuk barbelnya. Masa iya naik tangga nggak kuat gitu? Harusnya kuat cepet gitu ya. Ini enggak, berat, lambat, kayak kura-kura. Terus begitu naik terus turun lagi, itu detak jantung lumayan tinggi men. Kemarin pas saya bawa barang berat dari lantai 2 turun ke bawah, barang berat itu berupa tempat buat nancepin bendera, tiang bendera itu kan dari semen tuh. Bawa itu men, turun tangga, ya udah biasa aja men. Detak jantung wajar, nggak ngos-ngosan. Dan sebelum itu saya juga udah naik tangga 2 kali. Ngos-ngosan? Enggak ngos-ngosan men. Efek sampingnya bahaya kali ya, lari terus. Nah, bagi yang mungkin mau mencoba atau memulai atau apalah lari Muay Thai suka-suka, sebenarnya kalau mau komplit ya ada juga nge-gymnya, walaupun porsinya paling sedikit. Tapi nge-gym seminggu sekali kan kayak apalah bayar ke situ, mending bodyweight aja kan. Jadi kalau mau mulai lari itu ada baiknya pakai sepatu yang saya belilah ya. Soalnya kalau kata dokter kita yang suka lari itu, sepatu buat lomba itu beda sama sepatu buat training sehari-hari. Jadi kalau kita larinya pakai sepatu lomba ya percuma, kita dibantu sama sepatu soalnya. Terus di sisi lain, ada gerakan barefoot, fenomena barefoot yang kayaknya lebih banyak dikenal oleh orang luar sana ya, gara-gara kaki mereka pada bengkok semua, jempolnya. Jadi kalau mau daily running aja, saya sih saranin pakai sepatu barefoot. Soalnya kalau barefoot aja nanti kepanasan di aspal ya kan. Makan jangan lupa. Makan yang banyak, tapi bukan berarti nasinya yang banyak. Tetap protein dan serat. Nah, kalau khusus cewek, yang diperhatikan dimakan itu adalah PFS ya, protein, fat, and fiber. Oke. Jadi banyakin protein, banyakin lemak baik, bukan lemak gorengan ya, sama serat. Ini khusus cewek yang udah peri. Tapi ya kenapa harus nunggu peri dulu baru kayak gitu makannya? Makan aja kayak gitu tiap hari. Soal Muay Thai juga, misal mau ikut, enjoy aja dulu, bener enjoy. Nggak peduli background kita apa, anggaplah kita, karena saya dulu pernah karate kan, jangan mikirin backgroundnya, dilupakan saja. Dan yang paling penting dari Muay Thai itu kayaknya ya, saya yang nemuin, tahu orang lain juga udah nemuin, itu relax tapi kencang. Gimana tuh coba? Bingung kan? Tapi kayaknya karena itu juga saya jadi lebih relax bawa motor. Ada kan banyak kan efek sampingnya, itulah makanya hati-hati kalau mau lari atau mau Muay Thai.